yang terjadi di Jalan Tamrin dan Jalan Asia Medan, Sumatera Utara petang tadi. Bentrokan dipicu diduga penyerahan salah satu kantor Majelis Pimpinan Wilayah MPW Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Tamrin. Suasana mencekam masih terasa di Jalan Tamrin Medan pasca bentrokan hebat antara anggota Ikatan Pemuda Karya dan anggota Ormas Pemuda Pancasila. Bentrokan dan penyerangan ini diduga berawal dari keributan konvoi Ormas IPK yang melintas di depan acara pelantikan pengurus Ormas PP. Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Adipe bahkan ikut turun tangan langsung ke lokasi bentrokan. Ya, meski demikian arahan Wakapolda tidak digubris. Massa Ormas PP yang bersikeras tetap berkumpul dan mendesak polisi menangkap pelaku penyerangan. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita segera bergabung dengan kontributor TV One Budi Hermansyah di Medan, Sumatera Utara. Budi, bagaimana kondisi saat ini di Medan pasca bentrokan? Ya, Budi. Budi, Anda mendengar suara kami? Ya. Oke, nanti kami akan mencoba kembali menghubungi kontributor kami yang ada di Medan untuk memperbarui informasi mengenai bentrok antar ormas. Dan sesaat lagi kabar petang akan kembali. Selamat malam pemirsa, dua kelompok organisasi kepemudaan terlibat bentrok di Medan, Sumatera Utara. Bentrokan terjadi di pusat di kota Medan. Sejumlah orang luka-luka dan beberapa mobil dirusak massa. Bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan MH Tamrin Medan terjadi secara spontan, belum diketahui penyebab terjadinya bentrokan ini. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Akibat kejadian ini sejumlah orang mengalami luka-luka, beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas sempat menjadi sasaran bentrok antar kedua ormas. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, ratusan petugas gabungan TNI dan Polri diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan lokasi kejadian. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kapolresta Medan, Kombes Polisi Mardias Kusin Dwi Hananto. Selamat malam, Pak Mardias. Selamat malam, Mbak. Ya, saya ingin menanyakan bagaimana situasi saat ini di sana, apakah sudah kondusif? Sementara suasana malam ini di Kota Medan sudah kondusif. Tadi Pak Wakapolda beserta jajaran Polresta juga dengan Dandim telah melakukan koordinasi dengan seluruh ketua dari kedua OKP ini, dan kita meminta untuk mereka sama-sama menenteramkan anggota masing-masing. Dan saat ini kedua markas daripada OKP ini telah kita lakukan pengamanan, Mbak. Oke, sejauh ini dari pemantauan informasi yang ada di sana, apa sebenarnya pemicu dari bentrokan ini, Pak Mardias? Pemicunya adalah ketika salah satu OKP akan melintas dalam rangka menghadiri pelantikan ranting. Ketika melintas di depan markas OKP yang lainnya, ini terjadi perselisihan, sehingga terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa anggota OKP di markasnya dan dilakukan pengejaran, Mbak. Apakah polisi sudah menangkap pelaku? Sementara ini kita masih dalam penyelidikan. Beberapa saksi, baik dari
kedua OKP ini sudah kita bawa ke Polda untuk kita pemeriksaan, sehingga nantinya kita bisa menetapkan tersangka. Berapa banyak yang dibawa, Pak Marius? Sekitar 14 dari satu OKP dan 10 dari OKP yang lain, Mbak. Kemudian untuk korban sendiri, apakah ada korban luka maupun korban jiwa dalam bentrokan ini? Untuk tadi sore di TKP pertama, ini kita mendapat informasi bahwasanya terjadi 1 korban meninggal dunia dan 4 korban luka. Dan kita juga masih menyisir rumah sakit yang lainnya. 1 korban meninggal dunia? Ya, ya. Ini atas nama siapa, Pak Marius? Mungkin nanti kita ini, Mbak. Artinya identitasnya belum diketahui? Sudah. Iya, baik. Sayangnya hubungan kami terputus bersama dengan Kapolres tadi. Dan demikianlah headline news untuk saat ini, pemirsa. Anda bisa mengikuti berita. Ya, kasus Mirna memang masih menghebohkan di dunia sosial media. Seperti yang bisa kita lihat bersama di sini, beberapa respon dari para netizen yang bisa kita lihat bersama. Pertama dari Ed Kurusman. Firasat gua sih bukan Jessica pembunuh Mirna. Coba polisi jangan asal tangkap. Oke, sudah mulai ada teori baru nih sepertinya ya, dari netizen ya. Oke, next. Ada dari... Ini sosmed rame juga ya, Denis ya? Rame. Dan semua berkomentar ya tentang penetapan status kita tersangka sudah ini. biasa nonton Sherlock Holmes, Detektif Conan. CIS, Iya. CSI. Nah, ini dari Ayuning sih, 12.8. Jika pembunuh Mirna polisi tidak bisa menjeratnya karena minimnya bukti, maka kasus pembunuhan seperti ini akan banyak ditiru orang. Waduh. Wah. Jehong Bingit. Artinya apa, Denis, di Hong Bingit itu? Jahat bang. Kok ngerti sih, Denis? Oh ngerti dong, Julia Perez soalnya ngomong. Gitu. Karena Julia Perez, iya, saya bisa 3 bahasa. Indonesia, Inggris, Julia Perez. Oke, it makes me so curious this Mirna case. She got poisoned in the open public place with the blue. Gitu. Oke, kembali lagi bersama Ronald dan Rika. Mas Reza, ada satu hal yang saya penasaran dan juga mungkin masyarakat juga penasaran mengenai motif. Nah, menurut pengamatan dan penelitian dari Mas Reza, motif pembunuhan biasanya 1 atau 2. Pertama adalah motif pembunuhan amarah. Berarti seseorang melakukan pembunuhan dilatar belakangi oleh kebencian, sakit hati, amarah, dendam, dan seterusnya. Ada tersangkut paut dengan perasaan negatif seseorang. Sementara motif yang kedua adalah motif instrumental. Tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan negatif, tapi tujuannya untuk menutupi skandal, menutupi kejahatan lebih besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan sakit hati. Yuk kita buka buku sejarah ya. Ternyata pembunuhan dengan menggunakan cyanida itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Dari jumlah yang sangat sedikit itu, pembunuhan dengan menggunakan cyanida kebanyakan adalah pembunuhan dengan motif instrumental. Tidak ada sangkut paut dengan kebencian, amarah, dan seterusnya, tapi lebih pada isu-isu kelas tinggi. Misal, cyanida digunakan pada masa Perang Dunia Kedua. Juga ketika Presiden Saddam Hussein melakukan pembersihan etnik di Kurdi juga menggunakan cyanida. Jadi isu-isu kelas kakap, isu-isu kelas tinggi, isu-isu elit macam itu. Dan itu memang sebanding dengan cyanida sebagai sebuah zat yang susah didapat, plus lagi takaran yang sedemikian ekstrim yaitu 15 gram. Nah, jadi kalau kemudian kita jadikan buku-buku sejarah itu sebagai sebuah rujukan, maka kita pantas untuk membangun sebuah spekulasi bahwa kasus pembunuhan berencana yang salah sasaran ini juga dilatar belakangi oleh motif instrumental, motif kelas tinggi, bukan sebuah konflik personal sifatnya. Tapi tadi kan Mas Reza mengatakan sebelum break juga tidak apa-apa polisi menetapkan tersangka karena toh pun juga belum menjadi terdakwa yang terpidana begitu kan. Dan ini merupakan cara polisi juga untuk menenangkan masyarakat karena sudah cukup sebulan ya rasanya belum ini ya. Apa yang ingin message yang ingin dikatakan oleh Mas Reza? Pada akhirnya proses hukum itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum plus secara saintifik. Karena keterlibatan disiplin non-hukum dalam kasus ini menurut saya sangat besar. Implikasinya pertama, kerjasama antara unit di Polda Metro Jaya harus dirapikan. Koordinasinya harus ditata lebih baik lagi. Terutama antara Krimum, Lapfor, dan Humas harus kembali kepada tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Siapa yang bertugas menjadi pimpinan komando investigasi, siapa yang bekerja untuk mengubek-ubek sisi ilmiahnya, Lapfor, dan kemudian siapa yang bertugas untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan media adalah Humas. Jangan sampai seluruh tugas 3 unit itu diraup sekaligus oleh 1 unit tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari kasus Munir misalnya, yang sampai sekarang tidak kunjung terungkap secara tuntas. Meskipun memang ada yang dipenjara ya. Ya, tapi saya yakin itu tidak tuntas. Nah, kalau kemudian
dalam proses pengungkapan kasus ini secara hukum sudah kuat, tapi secara saintifik masih rapuh, saya pikir akan sangat elegan seandainya teman-teman di Polda Metro Jaya menyampaikan ke masyarakat bahwa kasus ini tidak bisa diungkap. 1-2 hari masyarakat pasti akan kecewa, pasti akan gundah. Tetapi apabila disampaikan secara realistis dan elegan ke masyarakat, mudah-mudahan masyarakat akan pada akhirnya bisa menerima. Kasus yang tidak bisa diungkap, Mas? Ya, saya khawatir bahwa kasus semacam ini tidak bisa diungkap. Kenapa? Tadi kita bicara tentang kemungkinan motif kelas tinggi yang bermain-main di balik kasus pembunuhan berencana, namun salah sasaran. Tapi bahwa dari alat bukti sudah cukup, keterangan saksi sudah ada, keterangan dari ahli juga sudah ada, kemudian juga dari CCTV, prarekonstruksi, semuanya sudah dilakukan. Alat bukti dimanfaatkan untuk 2 tahap. Pertama, alat bukti tersebut harus bisa meyakinkan penyidik bahwa ini sungguh-sungguh kasus pidana. Bahwa ini sungguh-sungguh kejahatan, ini sungguh-sungguh pembunuhan. Karena kalau bukan pidana, tanda petik selesai masalah. Nah, setelah tahap pertama selesai, masuk ke tahap kedua. Bahwa seluruh alat bukti tersebut harus bisa meyakinkan penyidik tentang siapa pelakunya. Sampai hari ini, saya pikir sudah bulat sempurna. Tahap pertama selesai. Penyidik, termasuk kita, masyarakat, sudah yakin ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Sudah sepakat ya? Berencana Kita sepakat, pembunuhan berencana. Tidak mungkin dalam kopi tiba-tiba ada cyanida 15 gram gitu ya. Tapi pada tahap kedua, yaitu meyakinkan kita semua bahwa ini adalah pelakunya, ini yang masih sangat-sangat rapuh. Karena dari sisi, terutama sekali dari sisi kerja ilmiahnya yang masih harus dipertajam lagi. Oke, baik, terima kasih Mas Reza Integri sudah menjawab.